Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membawa teman-teman semua untuk berjalan-jalan di seputar Madinah Al-Munawwarah, yaitu Masjid Nabawi, dan kita akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan masjid bersejarah di seputaran Masjid Nabawi. Pada perjalanan kali ini, yang pertama kita akan mengunjungi salah satu masjid yang tertua di Madinah, yaitu adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah artinya yaitu awan yang mendung, karena diceritakan pada dulu Nabi Muhammad SAW sholat istisqa atau meminta hujan pada masjid ini. Dan di tempat ini juga Nabi SAW saat sholat dilindungi oleh awan tebal agar beliau tidak merasa kepanasan saat beliau melaksanakan sholat. Lokasi tempat berdirinya masjid ini adalah awalnya tanah lapang, terletak di tempat yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada tahun kedua Hijriah. Pelaksanaan sholat hari raya disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebab yang demikian itulah dilakukan Rasulullah SAW setiap tiba hari raya, dan salah satunya yaitu di tempat yang sekarang dibangun Masjid Al-Ghamamah. Lokasi masjid ini terletak sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi. Sebagai bentuk penghormatan atas kebiasaan Rasul mendirikan sholat di tempat tersebut, didirikanlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Musalla, yakni masjid tempat sholat. Di masjid inilah Rasul mendirikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Masjid Al-Musalla yang sekarang dikenal sebagai Masjid Al-Ghamamah terletak di sebelah timur Madinah, yaitu berhadapan dengan Pasar Tamar sekarang. Letak masjid ini berdampingan dengan Masjid Nabawi di sebelah barat. Masjid ini pernah direnovasi kembali pada masa Raja Fat, yaitu 1411 Hijriah. Masjid Al-Ghamamah yang memiliki nama lain Masjid Awan letaknya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki sejarah yang sangat mengagumkan. Perjalanan kedua kita akan mengunjungi yang namanya Taman Safiqah Bani Saidah. Ini adalah saksi bisu pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah. Safiqah Bani Saidah kerap kali disebut dalam buku-buku sejarah Islam, terutama ketika menceritakan peristiwa pemilihan pemimpin pasca wafatnya Rasulullah. Pakar sejarah Islam menyatakan bahwa pada peristiwa pemilihan khalifah Islamiyah, sejatinya sahabat Ansor saat itu sudah mempunyai dan sudah siap akan membaiat kandidat yang mereka usung. Namun akhirnya, setelah terjadi berbagai diskusi, pertimbangan, serta suara mayoritas forum yang hadir, terutama usulan dari sahabat Muhajirin yang diantaranya sahabat Umar mengusulkan Abu Bakar, dan di tempat inilah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah yang pertama. Perjalanan selanjutnya, saya mempunyai kesempatan melihat kecanggihan museum baru bertema kehidupan Nabi Muhammad di Madinah. Museum ini berbasis digital, dan pemerintah kota Madinah membuka museum internasional bertema kehidupan Nabi serta peradaban Islam. Museum kehidupan Nabi dan peradaban Islam tersebut diluncurkan di bawah pengawasan Liga Muslim Dunia. Ini merupakan museum pertama dari serangkaian museum Islam yang dijadwalkan akan dibangun di seluruh dunia di bawah payung organisasi itu. Tempatnya berlokasi di sebelah Masjid Nabawi. Museum tersebut katanya buka 24 jam dan didedikasikan untuk sejarah dunia Islam dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Isi dari museum ini mewakili warisan sejarah untuk menyebarkan pendekatan kenabian yang benar ke seluruh belahan dunia serta menunjukkan toleransi dan modernisasi Islam. Museum tersebut menampilkan lukisan dan pajangan interaktif. Saat ini di museum ini ada 7 bahasa yang tersedia untuk pengunjung, yaitu bahasa Arab, Inggris, Spanyol, Urdu, Prancis, Turki, dan bahasa Indonesia. Di dalam sini juga termasuk teater 4 dimensi yang memutar serangkaian film tentang kehidupan Nabi.
Juga ada berbagai miniatur tentang Madinah dan Makkah sebelum dan sesudah masa kerabian. Salah satu dari 25 pavilion dalam museum ini didedikasikan untuk sejarah perempuan dalam Islam dan menampilkan peran penting yang dimainkan perempuan di awal masa Islam. Untuk yang selanjutnya kita akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, yaitu di Quran Surah At-Taubah ayat 108. Assalamualaikum, jadi ini kita di Masjid Quba. Nah, ini tempat Rasulullah pertama kali datang ke Madinah dan beliau di sini membangun sebuah masjid. Kenapa dinamakan Masjid Quba? Karena ini wilayahnya di wilayah Quba. Begitu, Bang Ersa? Iya. Nah, ini dia masjidnya. Masjid yang pertama dibangun Rasulullah masa keislaman di Madinah. Masjid Quba merupakan salah satu rumah ibadah yang sejarahnya lekat dengan Nabi. Sebab masjid ini dibangun sendiri oleh Rasulullah. Masjid Quba berada di tepi kota Madinah. Kala itu Nabi Muhammad baru saja menyelesaikan perjalanan hijrahnya dari kota Mekah dan langsung memerintahkan untuk membangun Masjid Quba. Sejarah Masjid Quba dibangun pada 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Menariknya, dalam proses pembangunan Masjid Quba, Nabi Muhammad ikut terlibat sendiri membawa bahan-bahan bangunan. Bahkan badan Rasulullah dipenuhi debu dan pasir. Setelah Masjid Quba selesai dibangun, Nabi Muhammad turut memimpin sholat terbuka untuk para sahabat. Bahkan Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Dalam Al-Quran, Masjid Quba disebutkan dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Dalam hadis banyak riwayat yang menyebutkan keistimewaan Masjid Quba. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu anhu menyebut salat di Masjid Quba sama pahalanya dengan melaksanakan umrah. Dan pada riwayat lain, Masjid Quba termasuk masjid yang paling dimuliakan oleh Allah setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Perjalanan berikutnya, kami mengunjungi Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah sebuah tempat terjadinya pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih, seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam pada pertempuran Uhud ini berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1077 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil.
dekat dari tempat pertempuran Uhud, ada sebuah tempat yang bernama Makam Syuhada Uhud. Makam Syuhada Uhud adalah sebuah tempat bersejarah di Madinah, Arab Saudi, yang terletak 5 km utara Masjid Nabawi, tepatnya di antara Gunung Uhud dan Bukit Rumat. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Uhud.